semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, kita kembali ke kasus Subang. Tampaknya nih ada yang ketar-ketir nggak ya? Terus ada juga kabar baru nih. Ketika seorang anak ditanyain atau terusik masalah yayasan, itu sampai marah-marah ke ayahnya. Apakah kalian tahu siapakah orang tersebut? Silahkan kalian memberikan inisialnya saja. Oke, jadi ini menarik perhatian ya. Ketika tim baru yang dipilih atau dibentuk oleh Polda Jabar, yang saat ini kasus Subang ini di-up lagi. Nah, gara-garanya kalian sudah tahu, gara-garanya Bu Hastri sedang waktu itu ditanyain oleh Deddy Corbuzier, ya kan? Dan disitulah kita tahu kalau sebenarnya Ibu Hastri ini juga merasa terbeban dan tertekan begitu. Alright, sampai di situ. Kemudian kasus ini di-up lagi, dan ini yang benar-benar membuat kita bertanya-tanya. Pertanyaannya, kenapa anak sulungnya itu dipanggil, dan pasti sama istrinya dong. Dan nggak lepas itu aja, tetangganya juga Besti dipanggil, diperiksa sama polisi. Dan nggak sampai di situ aja, mertuanya itu juga dipanggil. What's going on? Nah, kalian melihat nggak videonya Madam Suki 2 bulan yang lalu sebelum kasus ini di-up? Tetapi itu awal-awal ya, awal-awal Bu Hastri itu ngomong dan Madam Suki membuat videonya. Madam Suki udah membaca tuh reaksi dari si Babe dan reaksi dari anaknya yang sulung. Dan Madam Suki mengatakan di prediksi Madam Suki itu, si Babe ini sepertinya kayak ya merasa kaget juga sih, dan merasa kayak nggak nyangka gitu loh. Tapi itu pun dia seneng gitu, seneng kalau keadilan dari dua almarhumah ini, yang mana itu adalah istri dan anak tersayangnya, itu akan terjawab. Tapi Madam Suki mempunyai berita kan waktu itu, dalam prediksi 2 bulan yang lalu atau 3 bulan something like that. Kalian boleh deh lihat deh sendiri videonya Madam Suki. Anak sulungnya itu, Madam Suki mengatakan, kok ini agak gak enak badan ya, kok dia ada agak terganggu dengan kesehatannya. Awal-awal kasus ini mau di-up lagi setelah Bu Hastri ngasih tahu ada dua DNA asing harus diperiksa, ini dari pohon ibu, 2 DNA asing. Madam Suki udah kasih tahu kalian kalau anak sulungnya ini agak terganggu dengan kesehatannya, mungkin dia sakit. Dan kenapa sakit? Kan mestinya harus senang kalau ini akan di-up lagi. Oke, whatever itu. Kalau kita ngomongin sebuah kasus nih ya, kasus Subang, apalagi kasus yang sepertinya terencana dengan baik, pasti ada dalangnya, pasti ada eksekutornya, dan pasti ada tersangkanya, dan pasti ada orang-orang yang terlibat. Apakah kalian mau tahu dalangnya ini siapa? Kita akan cari tahu yuk. Tapi Madam Suki mau minta izin dulu ya sama semesta ya, agar mudah-mudahan Madam Suki bisa ngintipin ke kalian siapa dalangnya, terus berapa eksekutornya, berapa tersangkanya, dan berapa orang yang terlibat. Kalau kalian pernah ngikutin kasus Joshua ya, Brigadir J, kalau kalian mengikuti, pada awal-awalnya kita nggak tahu semuanya. Madam Suki sudah melihat di tarot Madam Suki bahwa pelaku yang membunuh Joshua itu ada 5 orang. Tapi waktu itu kartunya bingung. Aduh, banyak sekali yang kacau gitu loh. Ternyata melibatkan banyak orang. Dan kemudian Madam Suki shuffle dan pakai dadu, ya, pakai dadu itu 5 orang. Tapi I'm not sure yet ya, I wasn't sure. Terus Madam Suki buka lagi dengan kartu tarot. Ternyata pelaku Joshua ada 4 orang. Dan itu disonet. Kalian juga mungkin pernah tahu Madam Suki waktu ditanya kapan Amanda Manopo kembali, itu sebelum lebaran, jauh sebelum lebaran ya. Madam Suki mengatakan tanggal 25 Juni atau Juli, something like that. Madam Suki lupa, kalian lihat di video-video Madam Suki, dan itu tepat. Kita mau lihat hari ini. Oke, mudah-mudahan dikasih tahu ya. Siapakah
dalang dari kasus Subang. Ini sensitif ya, tapi disclaimer, oke? Oke. Oke, mengenai dalang, sepertinya di sini seperti pesan yang Madam Suki terima, pesan arwah dari Ibu Tuti Subang. Orang tersebut memang sangat membutuhkan uang. Ya, ini uang ini. Nah, ada kaitannya dengan gunung kembar? Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kalau kita ngomongin tentang gunung, gunung itu tinggi. Apakah ini berkaitan dengan jabatan seseorang yang punya jabatan tinggi? Kita lihat di kartu pada Suki. How? Kita lihat. Too much scratch, you know? Lihat ya. Apakah ini berkaitan, ada hubungannya dengan posisi jabatan seseorang? Jabatan yang sangat tinggi. Ya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kode 2 gunung. Pesan itu Madam Suki dapatkan 2 tahun yang lalu dari almarhumah Ibu Tuti Subang. Dari pesan itu, besoknya Madam Suki mendapatkan kecelakaan. Kakiku luka-luka, tanganku luka-luka, kaki menir itu luka. Dan itu agak susah sembuhnya, memerlukan beberapa bulan. Tapi anyway, Madam Suki sudah menyampaikan pesan arwah Ibu Tuti. Bukan percaya, tidak percaya, it's not my business. Madam Suki hanya menyampaikan saja. Percaya terserah, tidak percaya tidak apa-apa. Jadi ini berhubungan dengan orang yang mempunyai jabatan tinggi. Ada keterlibatan seorang wanita. Apakah seorang wanita ini yang memberikan akses ke sana, yang mengetahui seluk-beluk rumah, aktivitas dan lain-lain? Wanita membawa pedang. Disclaimer. Karena kepolisian sedang sibuk mencari siapa pelakunya dan kesulitan. Tujuan dari video ini adalah untuk untuk membantu supaya meramaikan agar kasus ini menjadi perhatian lagi. Oke? Dan di sini ada seorang laki-laki. Menurut kalian, apakah dia masih muda? Apakah posturnya? Apakah kalian seperti mengenali dia? Dan seorang wanita. Dalam eksekutor. Berapakah eksekutor dari kasus Subang ini? Satu. Algojonya satu. Dia yang tega, dia yang membuat Ibu Tuti dan adik Amel terbunuh. Jadi, Madam Suki juga sudah mengatakan atau mengintipkan kalau adik Amel itu meninggalnya terpisah sama Ibu Tuti. Adik Amel itu diikat di mobilnya. Kalian lihat deh, ya di playlist kasus Subang, YouTube Madam Suki. Jadi, eksekutornya satu. Oke, apakah benar eksekutornya satu? Sebenarnya dia ada yang membantu. Orangnya satu yang tega, satu yang membunuh itu satu, ya eksekutornya. Tapi dia dibantu. Ada bantuan, misalkan iketin dia.
Coba ininya dipegang, coba begini, coba siapkan ini, gitu ya. Ada bantuan. Jadi yang Raja Teganya itu satu, tapi dia melakukannya dibantu oleh orang. Berapa orangnya yang membantu? Sekitar 2 atau 3 orang. Oke, banyak ya berarti ya pembunuh kasus Subang ini ya. Terus tersangka ada berapa? Nanti orang yang tersangka di kasus ini ada berapa? Tersangka banyak. Tersangka ada 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ya. Kalian bisa lihat. Tersangkanya ada 10. Itu kan masih disangka ya. Disangka itu nanti akhirnya akan mengerucut siapa gitu. Apakah benar tersangkanya 10 orang? Bisa lebih. Karena itu banyak yang tersangka nanti. Oke. Iya. Jadi di sini mengatakan tersangkanya, untuk yang tersangkanya banyak. Mungkin 10 orang, mungkin bisa lebih. Ya. Oke. Terus apa lagi tadi? Saksi utama kasus Subang ada berapa orang? Banyak juga. Saksinya banyak. Saksi utama 5, 6, 7, 8. Ada 8 saksi utama. Oke, kita lihat lagi. Make sure apakah saksi utamanya, berapakah saksi utama? The full. Saksi utama sekitar 7 orang. Mudah-mudahan ini kasus ini segera akan berakhir, karena kita capek, polisi juga capek, ya. Terlalu banyak drama, terlalu banyak orang yang saling tunjuk. Oke. Apakah kasus ini mengerucut tahun 2023? Masih 50-50. Kita tunggu saja. Prediksi Madam Suki kasus Subang ini terungkap tahun 2025. Mudah-mudahan aku salah. Oke, finally begitu aja karena Madam Suki mau pergi. Buat kalian yang mau di reading tarot gratis nanti malam jam 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Madam Suki. Tunggu di sana, dan syaratnya adalah kirim 25 video Madam Suki yang mana aja. Ya, kalian kirim ke teman-teman, ke grup, terserah. 25 video Madam Suki yang mana aja. Oke? Dan nanti kalian akan dibacain gratis. Buat kalian yang mau reading tarot secara privat, silahkan hubungi Madam Suki dan hubungi atau DM di Instagramnya Madam Suki. Buat kalian yang mau pengobatan program pakai cahaya, mungkin kalian mempunyai psikosomatis, anxiety, gangguan-gangguan mental illness, inner child terluka, inner wounds, apa saja. Terus mungkin kalian juga punya apa ya, pikiran-pikiran terganggu, mental yang terganggu, atau apa saja ya, bipolar, autis, terus ODC. Silakan mengikuti program pakai cahaya selama 7 hari, tidak memakai obat, dan ini tidak bertentangan dengan agama. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. I love you.